Halo semuanya, balik lagi bersama saya Kobom. Hari ini aku mau sharing ide bisnis yang cukup menarik, yaitu jasa pembuatan video animasi tapi menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi ada tools namanya Steve.ai. Ini adalah web-based aplikasi, jadi teman-teman bisa langsung mengaksesnya melalui browser. Nah, dengan Steve.ai ini teman-teman bisa membuat animasi seperti ini menggunakan AI atau kecerdasan buatan. Jadi bisa langsung otomatis masukin script dan Steve.ai ini langsung memproses menjadi animasi seperti ini. Nah, untuk bikinnya itu simple banget. Jadi pertama teman-teman perlu daftar dulu, klik aja sign up di Steve.ai ini. Nanti ini aku taruh di deskripsi di bawah. Terus kalau udah masuk, kalian akan masuk ke dashboardnya seperti ini. Jadi di Steve.ai ini ada 3 menu utama ya. Teman-teman bisa membuat video secara otomatis dari script ya, script yang kalian masukkan atau script yang bisa kita buat otomatis nantinya, atau dari blog ya. Jadi ini blog to video ya. Jadi misalnya teman-teman nulis artikel di sebuah blog terus mau dijadiin ke dalam format video, itu juga bisa. Atau voice to video. Nah, ini masih coming soon ya, fiturnya ini belum ada. Nah, di sini ada 2 macam video, jenis video, live dan animasi. Ya, live itu video-video live gitu ya, video-video shoot live gitu. Kalau animasi ini video-video animasi ya. Oke, sekarang kita coba untuk yang fitur script to video animasi dulu ya. Klik tombol start. Nah, di sini akan muncul pop-up untuk auto generate script. Jadi di sini teman-teman juga bisa mengenerate script secara otomatis. Di sini bisa pilih tipenya, animasi video, aspek rasionya, terus kategorinya. Nah, ini ada beberapa, misalnya advertisement, ada announcement, ada birthday, dan explainer video, dan lain-lainnya. Oke, misalnya aku pilih yang explainer video. Untuk titelnya, di sini ada beberapa juga sampelnya. Misalnya aku pilih yang online course explainer, terus klik create sample script. Nah, lihat di sini otomatis Steve.ai ini akan mengenerate script secara otomatis ya. Ini kalian bisa manfaatin sampelnya ini untuk membuat script. Kalian bisa edit scriptnya ini dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tapi kalau teman-teman sudah punya script sendiri, tinggal dimasukkan aja. Caranya kita delete dulu, clear all. Nah, terus teman-teman bisa masukkan scriptnya di sini. Misalnya scene 1. Ambil contoh di sini aku udah suruh OpenAI ya untuk bikin script ya. Jadi kita full otomatis pakai AI ya. Di sini aku perintahkan OpenAI untuk membuat voice over script untuk video promosional dari sebuah web hosting ya, produknya web hosting. Nama produknya adalah OpenHost ya, contohnya kayak gitu. Nah, misalnya kita masukin di sini nih, are you tired of slow and expensive web hosting? Nah, kita masukin copy. Terus kita masukin di scene satunya. Terus klik tombol plus ini untuk menambah scene 2 ya. Teman-teman bisa kopikan lagi. Misalnya ini yang sampai sini. Kita copy. Terus masukkan di sini. Oke, ini kita delete supaya masuknya di scene 2 aja. Nah, kira-kira kayak gini. Dan seterusnya ya. Nah, ini scriptnya udah masuk semuanya. Terus teman-teman bisa pilih di sini what is your video about. Nah, teman-teman bisa pilih ya. Misalnya ini untuk hosting, oke. Terus di sini yang perlu dipilih adalah ada pilihan untuk auto highlight dan juga add voice over. Nah, di sini aku mau tambahkan add voice over ya. Dan di sini teman-teman bisa pilih juga untuk voice overnya. Ini pakai AI juga ya. Gendernya bisa kalian pilih mau yang perempuan atau yang laki-laki. Dan tipe voice overnya juga kalian bisa pilih. Misalnya ini yang Matthew, kita bisa dengerin dulu. Hello, I'm Matthew from Steve. Oke, aku mau pilih yang Matthew aja. Klik generate voice dan terus klik next ini. Nah, di tahap ini teman-teman bisa pilih style yang kalian inginkan. Tinggal diarahkan mouse-nya aja ke beberapa themes-nya ini, ya, theme animasinya ini. Ini otomatis akan bergerak seperti ini. Dan kalian bisa pilih sesuai dengan style yang teman-teman inginkan. Oke, misalnya aku pilih yang ini aja. Tunggu sebentar. Dan ini dia video animasi yang secara otomatis di-generate oleh Steve.ai. Kita bisa play dulu untuk lihat previewnya. Are you tired of slow and expensive web hosting? Look no further than OpenHost. Lihat ada Starting at just $3 voice overnya ya. You can get super fast hosting that will make your website load quickly and smoothly. Ya, emang voice overnya masih kelihatan kayak robot ya, belum terlalu perfect banget.
Tapi lihat animasinya itu sudah otomatis menyesuaikan dengan kata-katanya. to get the best value for your money. This is an open Iya kan, animasi karakternya udah sesuai dengan skripnya. Don't miss out on this amazing offer. Nah, ini untuk previewnya kurang lebih kayak gitu. Nah, setelah jadi seperti ini, teman-teman bisa edit ya. Misalnya sesuaikan pertama, teman-teman bisa ganti karakternya dulu. Nah, ini kan karakternya kayak gini. Teman-teman bisa klik di sini karakternya. Terus pertama kalian bisa ganti change action untuk mengganti posenya ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada banyak banget posenya. Misalnya ini aku mau ganti yang katakanlah yang ini aja. Kita coba. Nah, dia akan otomatis seperti ini ya. Selain action yang bisa diganti, di sini juga kalian bisa mengganti karakternya ya. Diklik karakternya, terus di sini klik change karakter. Nah, di sini ada banyak banget karakter yang bisa teman-teman pilih ya. Mulai dari style yang hewan-hewan seperti ini sampai style-style orang ya. Ini stylenya juga beda-beda. Misalnya kita pilih yang ini aja. Nah, bisa kalian lihat langsung berubah ya. Dan kita bisa ganti actionnya lagi. Oke, kayak gini. Jadi ini masing-masing karakter punya action yang berbeda-beda ya. Kalian bisa lihat di sini actionnya akan berbeda-beda. Tergantung karakter yang kalian pilih ya. Nah, selain karakter, teman-teman juga bisa memilih ekspresinya di sini. Ya, ini ada beberapa ekspresi. Misalnya kita ganti ekspresinya yang ini. Nah, lihat di sini karakternya otomatis akan mengganti ekspresinya sesuai dengan yang kita pilih. Yang kedua yang bisa diganti adalah backgroundnya. Ya, lihat di sini backgroundnya abstrak kayak gini ya, atau berbau teknologi ini. Teman-teman bisa klik di sini, klik swap ini, dan kalian bisa pilih background yang tersedia di sini. Ya, misalnya kita pilih backgroundnya yang ini. Nah, lihat seperti ini akan otomatis ganti dengan background yang kita pilih tadi. Terus yang bisa diganti juga ini warnanya. Teman-teman bisa pilih palet warna ini ya, icon palet warna. Nah, di sini teman-teman bisa custom nih tema-tema warnanya. Ini kan temanya biru ya. Kita bisa ganti misalnya tema jadi kayak ini atau hijau seperti ini. Nah, bisa kalian custom ya per tema kayak gini. Kalau per tema ini semuanya otomatis akan ganti teman-teman. Mulai dari scene 1 sampai scene 2 dan seterusnya akan otomatis ganti. Atau kalian juga bisa ganti misalnya mau ganti yang bagian teks ini ya, ini diganti warnanya jadi oke, kita custom misalnya yang biru ini jadi hijau kayak gini. Nah, ini bisa ya. Kalau ini yang berubah hanya yang kita klik ini aja ya, tapi kalau custom themes ini semua scene akan otomatis berubah. Oke. Terus ada juga menu untuk mengatur durasi tiap scene-nya ya. Misalnya untuk scene 1 ini durasinya itu 4 detik. Teman-teman bisa klik di sini ya, icon timer ini diklik. Nah, kalian bisa panjangkan durasinya ya atau dikurangin. Nah, tapi ada minimalnya teman-teman di sini, ada minimal durasinya. Jadi teman-teman hanya bisa sebenarnya menambahnya aja. Misalnya durasi kecepatan kalian bisa tambah ya, seperti ini. Oke, misalnya kita jadi 5 detik kayak gini. Udah, di atasnya menu timer ini ada menu untuk mengatur layout ya. Jadi kalau kita klik di sini ada pilihan layoutnya, teman-teman bisa pilih misalnya layout tadi kan yang ini ya, yang pertama ini. Nah, misalnya teman-teman mau ganti layoutnya kayak gini, nah, tinggal diklik aja. Jadi teksnya akan berada di samping sini ya. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan layout yang kalian inginkan. Nah, terus di atasnya lagi ini ada menu transisi. Kalian bisa pilih transisinya, transisi untuk scene yang ini ya. Misalnya kita pilih yang kanan, lalu di atasnya ada icon untuk delete scene 1 ini ya. Dan di atasnya lagi ada icon untuk duplicate kalau misalnya kalian mau menduplikat scene yang ini. Terus di bawahnya sini ada menu audio di mana kalian bisa mengganti pertama voice overnya ya. Di sini aku pilih yang Mel dan suara Matthew. Kalian bisa ganti juga. Di bawahnya ada background musik. Nah, kalau kalian klik di sini akan ngeload ya library musiknya dari Steve AI yang kalian bisa gunakan di project kalian. Nah, kalau di bawahnya sini ada pengaturan untuk scene-nya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau edit satu persatu scene-nya, kalian bisa edit lewat sini ya. Misalnya tadi scene 1 udah selesai, kalian bisa lanjut untuk scene 2 dan seterusnya.
Nah, di sini ada juga menu untuk misalnya ini kan ada gambar ya, teman-teman bisa ganti gambarnya, klik change property, lalu teman-teman bisa ganti dari properti atau aset yang tersedia di Steve AI, atau teman-teman juga bisa upload ya file kalian di sini. Nah, ada satu fitur yang menurutku masih kurang dan perlu ditambahkan ya di sini, yaitu fitur untuk mengganti font type-nya atau jenis fontnya. Di sini tuh nggak ada teman-teman. Jadi kalau kita klik di sini fontnya ini atau teksnya ini cuman ada untuk ganti teksnya, terus dikasih highlight, dikasih bullet, dan juga dikasih quote di sini ya, atau list kayak gini. Nah, jadi nggak ada untuk menu untuk ganti font type-nya dan juga font size-nya. Ini kalau ada itu bakal lebih bagus lagi. Oke, katakanlah ini sudah selesai edit semua ya. Di scene 1 sampai scene terakhir udah selesai diedit semua. Tinggal teman-teman klik publish yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya untuk size-nya. Ini tersedia dari SD 480 sampai yang 4K. Dan tipenya ini ada MP4, cuma ada MP4 aja. Nah, terus tinggal klik download di sini ya. Nanti akan muncul antrian seperti ini. Nah, teman-teman bisa tinggal nanti kalau udah jadi itu teman-teman dapat notifikasi di email, dan nanti kalian bisa download ya kayak gini tampilannya. Jadi kalian bisa langsung download di menu My Export ini. Oke, ini adalah contoh video animasi yang udah berhasil aku render ya menggunakan Steve.ai. Teman-teman bisa lihat di pojok bawah sini itu ada watermark made with Steve AI. Kenapa? Karena di sini aku pakai akun yang gratisan, jadi ada watermarknya. Dan ini videonya resolusinya 720 ya, jadi bukan full HD. Karena ya emang ada keterbatasan untuk akun yang gratis. Tapi so far animasinya berjalan lancar. Voice overnya juga dan background musiknya juga semuanya terrender ya. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu cara membuat video animasi menggunakan AI. Nah, sekarang kita ngomongin ide bisnisnya. Pertama kita perlu lihat dulu modal ya untuk membeli Steve.ai ini berapa. Jadi kalau dilihat dari pricingnya ya, di sini ada beberapa paket ya teman-teman, paket basic, starter, pro, dan enterprise. Yang paling murah paket basic, biaya per bulannya itu $20 per bulan ya. Teman-teman bisa merender 5 video per bulan. Artinya teman-teman bisa membuat 5 video per bulan ya dengan harga $20. Ini paket yang paling murah. Tapi teman-teman juga bisa dapatkan nih ada lifetime deal-nya. Jadi aku nemu lifetime deal Steve AI ini di AppSumo. Ini harganya cuman $59 ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, lihat harganya $59. Ini lifetime ya, bukan biaya bulanan. Kalau yang di Steve AI ini harganya bulanan ya, teman-teman bisa membayar per bulan. Nah, tapi kalau yang deal lifetime di AppSumo ini ada deal $59 untuk lifetime selamanya. Jadi teman-teman tidak perlu membayar biaya bulanan. Nah, untuk paket yang $59 ini teman-teman bisa mendapatkan 40 video download per bulan ya. Artinya kalau kita bagi ya $59 ya, kita masukkan dulu ke USD. $59 itu sekitar 920 ribuan sekarang ya. Nah, kalau kita bagi 920 ribu rupiah ya, genepin aja ya, dibagi 40 video. Artinya per video itu modalnya cuma Rp23.000 saja ya per video. Nah, terus teman-teman bisa menjual jasa pembuatan video animasi itu di situs-situs freelance. Contohnya misalnya di situs Fiverr ya, teman-teman bisa buka Fiverr, terus masuk kategori, di sini ada video animasi dan masuk ke sini whiteboard and animated explainer. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini banyak banget penyedia video animasi ya. Harganya berbagai macam ya, mulai dari $5 sampai ratusan dolar ada. Teman-teman bisa riset dulu nanti harga standarnya itu berapa. Nah, teman-teman jangan salah di sini. Ini walaupun banyak kayak gini ya, ini banyak juga yang pakai template teman-teman, pakai template atau pakai tools kayak Steve AI atau Animaker. Contohnya yang ini ya, kita bisa lihat di sini. Nah, lihat teman-teman, ini asetnya hampir mirip dengan aset-aset di Steve AI, ya kan? Nah, teman-teman bisa lihat di sini backgroundnya,
terus karakternya itu tuh pakai template teman-teman, bukan pakai template tapi pakai tools kayak Steve AI atau Animaker kayak gitu. Dan ini dijual $30 ya, paket basicnya. Paket standar $70, paket yang premium itu sampai $100. Yang membedakan biasanya adalah durasinya teman-teman, durasi per video. Terus ada juga voice overnya. Nah ini yang paket basic nggak pakai voice over, pakai standar pakai voice over. Nah teman-teman bisa pasarkan ya jasa pembuatan itu di situs kayak gini, di situs seperti Fiverr dan sejenisnya ya. Silahkan buat kayak gitu. Teman-teman buat aja portofolio dulu, terus pasarin di situs kayak gini. Katakanlah teman-teman beli paket yang lifetime ini ya, yang $59 ini. Ini kan kalau kita hitung tadi jatuhnya per video itu 23.000 ya. Di sini teman-teman sebulan itu dapat jatah mendownload atau membuat video 40 video ya. Nah kalau teman-teman jual ya di situs freelance misalnya katakanlah paket yang basic ya $30, itu artinya potensi keuntungannya itu teman-teman bisa kalikan dulu. $30 kali 40 ya. Nah, potensi keuntungannya adalah $1.200 ya. Kalau misalnya seandainya dalam sebulan teman-teman dapat 40 order ya, teman-teman dapat 1.200 ya, cukup gede ya, modalnya cuma $59 tapi potensi keuntungannya segini. Dan ini teman-teman lifetime ya, artinya bisa dipakai selamanya tanpa harus berlangganan lagi. Nah, keuntungannya di situ. Jadi teman-teman masih bisa buka jasa terus per bulannya tanpa harus keluar uang lagi. Itu tadi potensi keuntungannya. Tapi yang namanya bisnis ya nggak pasti untung ya. Ada kalanya kita rugi. Nah berapa sih biaya kerugian kalau misalnya seandainya bisnis ini atau ide bisnis ini gagal ya. Jadi sebenarnya kerugian kalian ya cuma ini aja teman-teman. Kalian rugi $59. Toh juga sebenarnya ini bukan rugi ya, karena kalian mendapatkan softwarenya ini dan kalian bisa buat 40 video per bulan. Itu kalian bisa gunakan buat macem-macem lah, buat portofolio atau mungkin buat konten untuk sosial media atau untuk YouTube kalian. Kalian bisa gunakan ya. Sebenarnya ini minim resiko sih kalau kalian punya modal sebesar ini $59 atau berapa nih kalau dirupiahin 920.000. Ini worth it banget sih untuk dicoba teman-teman. Nah untuk tantangannya bisnis ini atau masalahnya ya, tapi kita sebutnya tantangan aja ya supaya lebih positif. Itu yang pertama masih perlu divalidasi apakah klien itu mempermasalahkan kalau kita buat pakai AI ya. Tapi sejauh ini klien itu sebenarnya nggak peduli kita mau kerjain pakai apa, entah pakai template, pakai AI. Yang penting mereka peduli hanya hasil jadinya aja. Selama hasil jadinya sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan sesuai dengan budget mereka, itu pasti mereka happy kok. Terus yang kedua adalah masih terbatasnya menu-menu di Steve AI itu tadi ya. Pertama dari segi untuk editingnya itu masih cukup terbatas. Tapi untuk menu ini aku pikir Steve AI ini bakal ngembangin terus ya untuk menu-menunya. Jadi ya mungkin untuk saat ini masih terbatas, tapi ya semoga kedepannya menu-menunya ini semakin banyak yang bisa kita custom dan ya semakin banyaklah fitur-fiturnya. Oh ya satu lagi buat teman-teman yang masih punya pikiran takut bersaing ya, takut memulai usaha seperti ini karena saingannya udah banyak. Yang bisa aku bilang adalah usaha apa di dunia ini yang tidak ada saingannya ya. Yang tidak ada saingannya itu adalah usaha yang tidak ada pembelinya ya, karena tidak ada yang mencari ya. Setiap usaha itu pasti ada saingannya. Teman-teman buka usaha bakso atau mungkin usaha mie ayam di tempat kalian itu pasti udah banyak juga ya kan. Nah mungkin teman-teman yang bisa dilakukan adalah pertama, kalau ada banyak saingannya kalian perlu syukuri dulu. Artinya marketnya ada, pembelinya ada, ya pembelinya banyak, jadi sellernya juga banyak, kayak gitu. Nah, yang teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman incar super niche. Ya, super niche itu misalnya gini, niche-nya adalah video explainer. Nah, teman-teman harus lebih spesifik lagi, ya video explainer untuk apa? Ya, misalnya untuk pembuatan atau untuk promosi online course ya, online course lagi teman-teman bisa spesifikkan lagi online course di Udemy atau online course di Skillshare. Nah jadi teman-teman harus lebih spesifik lagi ya, mungkin itu aja yang teman-teman bisa gunakan strateginya. Jadi teman-teman nggak perlu takut bersaing ya, karena persaingan itu justru akan membuat kita lebih kreatif ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share di video kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe dan juga share video ini supaya lebih bermanfaat. Oke, itu aja. Saya Kobom. Sampai jumpa di video selanjutnya.